Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk dosen pengampu dan selamat pagi untuk teman-teman mahasiswa yang lain. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pemerintah dan pemerintahan. Adapun dari kelompok kami yang beranggotakan Alvina Aulia Izati Hakim sebagai presentator pertama, Dinda Ayu Aprilia Rama sebagai presentator kedua, Elina Citra Mufidah sebagai presentator ketiga, dan Anggi Dwi Agustina sebagai presentator keempat. Next. Baik, Mbak Alvina dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dinda Ayu. Materi yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah ialah orang, badan, atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah. Next. Pemerintah adalah organisasi yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan serta pandangan ke depan. Pemerintah secara arti luas meliputi penyelenggaraan kekuasaan negara, baik kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial. Istilah pemerintah dalam UUD pertama-tama tercantum di dalam alinea keempat pembukaan yang berbunyi, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan. Maknanya itu tujuan negara yang harus dipatuhi untuk penyelenggaraan, membuktikan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang merdeka, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terdapat dua pihak, yaitu pemerintah dan yang diperintah. Pemerintah itu dalam hal ini tuh maksudnya segenap alat atau perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Nah, lembaga-lembaga kenegaraan yang tercantum dalam batang tubuh UUD itu ada 6. Yang pertama, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, pasal 2 dan 3. Yang kedua ada Presiden, pasal 4 sampai dengan 15. Yang ketiga ada DPA, Dewan Pertimbangan Agung, pasal 16. Yang keempat ada Kementerian Negara, pasal 17. Yang kelima ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, pasal 19 sampai dengan 22. Yang keenam ada MA, Mahkamah Agung, pasal 24 dan 25. Menurut UUD itu ada dua macam kekuasaan negara, yaitu yang pertama kekuasaan pemerintahan negara, pasal 4 sampai dengan 15. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa presiden itu memegang dua segi kekuasaan pemerintahan. Ya, jadi presiden memegang dua segi kekuasaan. Yang pertama kekuasaan pemerintahan, yang kedua adalah kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Nah, yang kedua menurut UUD tadi ada kekuasaan kehakiman. Pasal 24. Next, Mbak Anggi. Selanjutnya adalah fungsi dan tugas pemerintah. Yang pertama, fungsi pemerintah dan keamanan. Maksudnya itu negara wajib melindungi unsur negara, yaitu ada rakyat, wilayah, dan pemerintahan dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan,
serta tantangan lain yang berasal dari internal ataupun eksternal. Yang kedua, ada fungsi keadilan, yaitu negara wajib berlaku adil di muka hukum tanpa ada diskriminasi atau kepentingan tertentu. Yang ketiga, ada fungsi pengaturan dan keadilan. Negara membuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan dengan ada landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi yang selanjutnya ada kesejahteraan dan kemakmuran. Negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera. Yang selanjutnya adalah tugas pemerintah. Tugas pemerintah yang pertama adalah menjadi kepala organisme bangsa dan negara Indonesia. Seperti yang telah dikemukakan tersebut, sebagai kepala, pemerintah bermaksud menciptakan efektivitas dan efisiensi usaha-usaha pencapaian tujuan negara ataupun tujuan nasional. Yang selanjutnya adalah melindungi dan menjaga segenap bangsa. Maksudnya adalah pemerintah menjamin melindungi segenap bangsa Indonesia, baik yang mayoritas maupun yang minoritas. Sudah Mbak Dinda Ayu, mungkin selanjutnya. Iya, baik. Terima kasih Mbak Elvina. Presentator kedua yaitu saya sendiri yang memaparkan tentang pemerintahan. Pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang, antara lain ekonomi, politik, administrasi, dan lain-lain. Dalam rangka pengelolaan berbagai urusan negara untuk mensejahterakan masyarakat. Secara umum, pengertian pemerintahan adalah organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan, kesejahteraan rakyat, dan negara. Proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang, yaitu ekonomi, politik, dan administrasi. Tujuan pemerintah: 1. Melindungi hak asasi manusia, kebebasan, kesejahteraan, perdamaian, dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. 2. Menjunjung tinggi dan menjalankan konstitusi sehingga setiap warga negara diperlakukan secara adil. Yang ketiga, menjaga perdamaian dan keamanan di dalam masyarakat dengan menerapkan hukum secara adil. Keempat, melindungi kedaulatan bangsa dari berbagai unsur yang mengancam baik dari dalam maupun dari luar. 5. Membuat dan menjaga sistem moneter sehingga memungkinkan perdagangan domestik dan internasional berjalan dengan baik. Fungsi pemerintah: 1. Melayani. Secara umum, pelayanan yang dilakukan pemerintah meliputi pelayanan publik dan pelayanan sipil yang mengedepankan kesejahteraan. Beberapa pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat mencakup permasalahan hukum, permasalahan hubungan luar negeri, keadilan, keuangan, agama, pertahanan, dan keamanan. 2. Fungsi pengaturan. Dalam hal ini, pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki fungsi untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan manusia di dalam masyarakat agar kehidupan berjalan lebih harmonis dan dinamis. 3. Fungsi pembangunan. Pemerintah juga berfungsi sebagai pemacu pembangunan baik di pusat maupun di daerah-daerah. Pembangunan yang dimaksud di sini adalah pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan
mental, spiritual warga negara. 4. Fungsi pemberdayaan. Pemberdayaan ini bertujuan untuk mendukung otonomi daerah sehingga masing-masing daerah dapat mengelola sumber daya secara maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah daerah harus meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan. Macam-macam pemerintahan. Sistem pemerintahan dunia terbagi menjadi 6. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Yang kedua, sistem pemerintahan semi-presidensial. Merupakan bentuk sistem pemerintahan yang menggabungkan dua sistem pemerintahan, yakni presidensial dan parlementer. Sistem semi-presidensial juga disebut sebagai dual eksekutif atau eksekutif ganda. Yang ketiga, sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan dengan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Yang keempat, sistem pemerintahan komunisme merupakan paham yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi, yaitu tanah, tanah kerja, dan modal. Tujuannya adalah tercapainya masyarakat yang makmur tanpa kelas dan persamaan derajat manusia. Yang kelima, sistem pemerintahan demokrasi liberal. Ialah sistem politik yang melindungi hak individu dari kekuasaan pemerintah secara konstitusional. Yang keenam, sistem pemerintahan liberal. Menganut pada asas kebebasan sebagai landasan penetapan kebijakan. Pemerintah tak begitu banyak menetapkan kebijakan, mayoritas aktivitas pemerintahan negara dijalankan oleh pihak swasta. Macam-macam bentuk pemerintah. Macam-macam bentuk pemerintahan terbagi menjadi 10. Yang pertama, monarki atau kerajaan. Dipimpin oleh raja, kaisar, syah, atau ratu. Berganti secara turun-temurun dan berlangsung seumur hidup. Yang kedua, tirani. Pemerintahan yang sewenang-wenang dan dijalankan secara otoriter juga absolut, kekuasaan pada satu orang. Yang ketiga, aristokrasi. Kekuasaan dipegang oleh beberapa orang yang dianggap mempunyai peran utama dalam negara, misalnya cendekiawan. Yang keempat, oligarki. Kekuasaan dijalankan oleh beberapa orang yang memegang kekuasaan. Sebab kekayaan, keluarga, atau kekuasaan dalam militer. Yang kelima, demokrasi. Kekuasaan berada di tangan masyarakat, sehingga setiap warga negara memiliki hak serta dalam mengambil keputusan. Yang keenam, teknokrasi. Kekuasaan dipegang oleh pakar teknis seperti ilmuwan, dokter, atau insinyur yang ahli dalam bidang tertentu. Yang ketujuh, demokrasi. Dipimpin oleh orang yang mempunyai kondisi ideal, kehormatan, dan kemuliaan pemimpin, bukan berdasar keturunan, kekuasaan, atau pemberian hak istimewa. Yang kedelapan, oktorasi. Negara dikendalikan secara inkonstitusional dan ilegal. Yang kesembilan, plutokrasi. Pemerintahan diatur oleh konglomerat yang tercipta akibat kondisi ekstrim. Yang kesepuluh, republik. Negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Lanjut Mbak Anggi.